Jastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Smayani, NIM 1914201046. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan A. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik head to toe. Nah, pengertian dari pemeriksaan fisik merupakan peninjauan dari ujung rambut sampai ujung kaki pada setiap sistem tubuh yang memberikan informasi objektif tentang klien dan memungkinkan perawat untuk membuat penilaian klinis. Baik, tujuan atau manfaat dari pemeriksaan head to toe ini yaitu yang pertama untuk mengumpulkan data dasar tentang kesehatan pasien, yang kedua untuk menambah informasi dan menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan, yang ketiga untuk menginformasikan dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan, yang keempat yaitu untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaannya, yang kelima yaitu untuk mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan. Nah, alat-alat yang digunakan yaitu alatnya ada hand sanitizer, kapas alkohol, kasa, ada pengukuran lingkar lengan atas, ada refleks hammer, ada garpu tala, termometer, pen light, ada stetoskop, ada manset dan sphygmomanometer, kemudian ada masker, handscoon, spekulum, spatulida, selanjutnya ada bengkok, ada buku catatan dan pulpen, ada timbangan, ada pengukuran tinggi badan, dan ada Snellen chart. Permisi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Wisma, saya perawat jaga pada hari ini. Sebelumnya nama Ibu siapa? Aida Jan. Lihat gelarnya Bu ya? Oh iya benar. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik head to toe atau dari ujung rambut Ibu sampai ujung kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Bersedia. Untuk waktunya kurang lebih 45 menit. Setuju Ibu? Iya. Selama melakukan tindakan, mohon bantuannya Bu ya. Baik, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak, kalau tidak saya permisi untuk mempersiapkan alatnya Bu ya. Baik. Kemudian persiapan lingkungan, meminta keluarga pasien untuk menunggu di luar selama melakukan tindakan dan menjaga privasi klien dengan cara menutup sampiran. Tutup sampiran. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu GCS, di mana pemeriksaan GCS ini terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama yaitu menilai respon membuka mata pasien, yang kedua menilai respon verbal atau berbicara pasien, yang ketiga menilai respon motorik pasien. Nah, yang pertama saya akan melakukan penilaian respon membuka mata pada klien. Pada penilaian ini terdapat 4 poin. Poin keempat yaitu spontan, di mana pasien membuka mata dengan spontan tanpa diberikan rangsangan ataupun perintah. Poin ketiga yaitu pasien diberikan perintah. Perintah itu dimaksudkan yaitu perawat menyuruh pasien untuk membuka mata. Ibu, coba dibuka matanya Ibu. Kemudian poin kedua yaitu pasien membuka mata dengan rangsangan, di mana pasien diberikan rangsangan nyeri, misalkan dengan cara menekan kuku jari pasien. Kemudian poin pertama yaitu tidak ada respon sama sekali, di mana pasien diberikan perintah ataupun diberikan rangsangan nyeri, pasien tidak membuka mata ataupun tidak ada respon.
Ibu, buka matanya Ibu. Ibu, buka matanya Ibu. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, penilaian verbal atau respon bicara pasien. Di sini terdiri dari 5 poin. Poin kelima yaitu orientasi pasien baik. Permisi Ibu, nama Ibu siapa? Aida aja. Ibu sekarang di mana? Rumah sakit. Selanjutnya yaitu penilaian poin keempat, di mana pasien bingung, bicara mengacau, bertanya berulang-ulang, disorientasi tempat dan waktu. Ibu sekarang di mana? Di rumah. Selanjutnya yaitu poin ketiga, di mana kata-kata saja seperti yang dimaksud yaitu pasien berbicara namun jelas namun tidak dalam satu kalimat. Ibu sudah makan? Bisa. Nah, poin yang kedua yaitu suara tanpa arti. Ibu sudah makan? Ibu di mana? Selanjutnya, poin pertama yaitu tidak ada respon sama sekali. Ibu di mana? Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penilaian pada motorik pasien. Nah, pada penilaian ini terdapat 6 poin. Poin ke-6 yaitu diberikan perintah. Ibu, coba diangkat tangan kanannya, Ibu. Tangan kirinya. Turunkan kedua tangannya, coba diangkat. Ya, turunkan. Baik, poin kelima yaitu pasien saat diberi rangsangan, pasien mampu menepis rangsangan. Isi, Bu. Nah, selanjutnya poin keempat yaitu saat pasien diberikan rangsangan, pasien mampu menghindari rangsangan tersebut. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu saat pasien diberikan rangsangan, pasien fleksi abnormal. Nah, seperti itu. Poin kedua yaitu saat pasien diberikan rangsangan, pasien ekstensi abnormal. Nah, seperti itu. Selanjutnya, poin pertama yaitu tidak ada respon sama sekali, di mana saat diberikan rangsangan ataupun diberikan perintah, pasien tidak merespon sama sekali. Ibu, coba diangkat tangannya Ibu, Bu. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan umum antropometri, di mana pada pemeriksaan ini saya melakukan 3 pemeriksaan. Yang pertama, pengukuran tinggi badan, yang kedua, pengukuran berat badan, yang ketiga yaitu pengukuran lingkar lengan atas. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran tinggi badan Ibu, Bu ya. Silakan Ibu berdiri. Baik, Ibu, kakinya menempel pada dinding. Kemudian tangan telapak tangannya menempel, kepalanya juga menempel Bu ya. Menempel Bu ya. Pandangan menghadap ke depan Bu. Baik, sudah Ibu, tinggi Ibu 155 cm Bu ya. Baik, sudah selesai Bu. Sebelumnya aksesorisnya sudah dibuka semua. Sudah. Baik, silakan Ibu. Sini. Naikkan kakinya satu-satu. Pandangan hadap ke depan. Baik, sudah Ibu. Turun. Berat badan Ibu 45,3 Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan lingkar lengan atas Ibu ya, untuk mengetahui prevalensi status gizi Ibu, Bu ya. Permisi ya, saya lipat dulu bajunya ke atas. Tangannya Bu. Saya ukur
Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital atau TTV. Yang pertama, saya akan melakukan pengecekan suhu tubuh. Permisi Bu, saya lap ketiaknya ya. Permisi ya. Baik, permisi Bu. Baik, untuk pengukuran suhu ini 5 sampai 10 menit. Baik, permisi Bu ya. Saya ambil ya. Baik, suhu Ibu 36,5 Bu ya. Itu normal ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan nadi Ibu Bu ya. Nah, permisi. Baik, pengecekan nadi 15 detik dikali 4. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pernapasan Ibu ya. Nah, ini Ibu ya. Baik, saya mulai Bu ya. Baik, pengecekan pernapasan selama 30 detik dikali 2. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tensi darah Bu ya. Permisi ya. Baik, tekanan darah Ibu 100/60 ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada kepala. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada kepala Ibu Bu ya. Saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Baik,
setelah saya inspeksi, tidak adanya benjolan, tidak adanya lesi, tidak adanya fraktur. Kemudian warna rambut ibu hitam, konstribusi rambut ibu baik, tidak adanya ketombe dan tidak adanya kutu. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada kepala ibu. Jika ada nyeri, bilang bu ya. Permisi bu, nyeri bu? Enggak. Tidak. Baik, setelah saya melakukan palpasi, kepala ibu tidak terdapat benjolan, tidak adanya lesi, tidak adanya fraktur. Kemudian rambut ibu tidak rontok. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada mata. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada mata ibu ya. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Hadap ke depan bu. Baik, setelah saya inspeksi, bentuk mata ibu simetris, ukurannya sama, tidak adanya kemerahan. Kemudian coba ngadap ke atas matanya bu. Baik, konjungtiva ibu normal, warna merah muda. Menghadap ke bawah bu, ya. Sklera mata ibu juga normal. Selanjutnya pertumbuhan bulu mata ibu juga normal. Selanjutnya saya akan mengecek refleksi pupil ibu ya bu ya. Menghadap ke depan ibu. Baik, pupil ibu normal karena pada saat diberikan cahaya pupil ibu mengecil bu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada mata ibu bu ya. Kalau sakit atau nyeri dibilang bu ya. Pejamkan matanya. Mana ya bu? Sakit atau nyeri? Enggak. Ya, baik. Tidak adanya nyeri tekan bu ya pada mata ibu. Selanjutnya, baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan visus pada mata ibu. Geser ke sini bu. Baca bu ya. Ini huruf apa? E, Nih. F, Nih. P, T, O, Z, L, P, E, D, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, E, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, T, E, C. E, R, O, D, F, C, T. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut pasien. Ibu, sekarang saya akan melakukan inspeksi pada mulut ibu bu ya. Buka mulutnya bu. Baik, mukosa ibu normal, kemudian gigi ibu lengkap, tidak ada karang gigi. Kemudian gusi ibu juga normal ya, berwarna merah muda, tidak ada pembengkakan dan lesi. Selanjutnya lidah ibu juga normal, berwarna merah muda, tidak ada pembengkakan dan lesi. Kemudian tonsil ibu normal, warna merah muda, tidak ada peradangan, tidak ada infeksi dan tidak adanya sekret. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bibir ibu bu ya. Permisi bu ya. Baik, setelah dipalpasi tidak adanya pembengkakan, tidak ada lesi dan tidak ada massa. Baik ibu, saya akan melakukan inspeksi pada telinga ibu bu ya. Baik, ukurannya sama, bentuknya simetris. Kemudian saya akan melihat bagian dalam telinga ibu ya, menggunakan penlight. Permisi bu ya. Baik, bagian telinga dalam ibu bersih, tidak ada nodul dan tidak adanya serumen bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada telinga ibu menggunakan garpu tala. Jika ibu mendengar suara, angkat tangan seperti ini. Jika tidak, turunkan. Ngerti bu? Ya. Coba bu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher pasien. Ibu, sekarang saya akan melakukan inspeksi pada leher ibu bu ya. Coba menengadah ibu.
tidak adanya pembengkakan, tidak ada pembesaran vena, tidak ada lesi, dan tidak adanya lubang abnormal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada leher ibu, Bu ya. Permisi. Baik, setelah saya palpasi tidak adanya getah bening dan tidak adanya pembengkakan, Bu ya, pada leher ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada payudara pasien. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada payudara ibu, Bu ya. Sebelumnya saya akan membuka baju ibu sampai di atas bahu, Bu ya. Permisi ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada payudara ibu. Baik, payudara ibu bentuknya simetris antara kanan dan kiri, Bu ya. Kemudian tidak ada kemerahan, tidak adanya lecet, tidak adanya penonjolan, dan tidak adanya pengeluaran darah atau cairan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada areola. Bentuknya simetris, kemudian warnanya juga normal, Bu ya. Selanjutnya yaitu inspeksi pada puting atau nipple payudara ibu. Baik, bentuknya juga simetris, kemudian tidak adanya benjolan, warnanya juga sama, Bu ya. Selanjutnya saya akan inspeksi pada puting atau nipple ibu. Baik, pada puting ibu tidak ada keretakan atau kering, kemudian tidak ada lesi, tidak ada benjolan, kemudian tidak adanya cairan yang keluar, darah maupun nanah. Baik, selanjutnya saya akan mengkaji pada bagian aksila ibu. Silakan diangkat tangannya, Bu, ke atas. Baik, setelah saya kaji tidak adanya pembengkakan, kemudian tidak adanya lesi, tidak adanya penonjolan, tidak adanya ruam kulit, dan itu normal, Bu ya. Dan tidak adanya infeksi juga pada bagian aksila ibu. Baik, silakan diturunkan ibu. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada payudara ibu. Permisi, Bu ya, saya akan menaruh bantalan di bawah payudara ibu. Tangannya di bawah, di atas kepala, Bu ya. Baik, saya akan melakukan palpasi pada bagian payudara ibu dengan menggunakan 3 jari, yaitu dengan melingkar. Permisi ya. Palpasi pada payudara sebelah kiri, Bu ya. Tangannya lihat ke atas, Bu ya. Baik, sudah. Baik, selanjutnya yaitu setelah saya palpasi tidak adanya benjolan, Bu ya, ataupun tidak adanya lesi dan tidak adanya pembengkakan pada payudara ibu. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada areola payudara ibu ya. Permisi, Bu ya. Baik, setelah saya palpasi tidak adanya tidak keras, tidak adanya benjolan, tidak adanya pembengkakan, dan tidak adanya pengeluaran cairan, Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada aksila ibu. Coba diangkat tangannya, Bu. Medial, anterior, posterior, lateral, apex. Medial, anterior, medial, posterior, anterior, lateral, apex. Baik, Ibu diturunkan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada limfe supraclavicular ibu, Bu ya. Baik, pada limfe ibu tidak adanya pembesaran, tidak adanya benjolan, Bu ya. Itu artinya normal, Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada toraks pasien. Ibu, saya akan melakukan fisik pada toraks ibu atau bagian dada ibu, Bu ya. Pertama saya akan melakukan inspeksi. Ini, Bu ya. Saya buka bajunya sebentar ya. Baik, setelah saya inspeksi bentuknya simetris, kemudian pola napas ibu juga normal, Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian dada ibu, Bu ya. Tarik nafas.
99. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian toraks ibu, Bu ya. Permisi ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada bagian toraks Ibu menggunakan stetoskop. Permisi Bu ya. Baik, setelah saya auskultasi, pola pernapasan Ibu normal, kemudian tidak adanya suara tambahan Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada jantung pasien. Bu, saya sekarang akan melakukan pemeriksaan fisik pada jantung Ibu, Bu ya. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Permisi Bu ya, saya buka dulu bagiannya. Baik, setelah saya inspeksi tidak adanya lesi, tidak adanya pembengkakan. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada bagian jantung Ibu, Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada jantung Ibu ya menggunakan stetoskop. Permisi Bu ya. Baik, setelah saya auskultasi, suara jantung Ibu normal Bu ya. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada bagian jantung Ibu. Permisi Bu ya. Baik, sudah Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen pasien. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen Ibu, Bu ya. Saya buka bagiannya dulu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada bagian abdomen Ibu. Bentuknya simetris, tidak adanya pelebaran pembuluh darah, tidak adanya pelebaran umbilikus. Baik Ibu, selanjutnya setelah saya inspeksi, saya akan melakukan palpasi Bu ya, untuk mengetahui apakah adanya nyeri atau tidak. Permisi ya. Nyeri Bu? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Ya, baik. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi Bu ya. Permisi Bu ya. Kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, kuadran kanan bawah. Baik, normalnya terdengar bising usus 5-20 kali per menit. Selanjutnya saya akan mendengarkan perit aorta. Baik, normalnya tidak terdengar perit aorta. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada bagian abdomen Ibu. Apakah adanya suara timpani atau tidak? Baik, normal Ibu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia pada pasien. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan genitalia Bu ya. Sebelumnya saya akan membuka celana Ibu dulu ya. Permisi Bu ya. Sekarang saya akan buka semut Ibu. Ayo Bu, di kakinya diangkat. Agak dibuka Ibu. Ya. Permisi ya. Saya akan melakukan inspeksi dulu Bu ya. Baik, setelah saya inspeksi, tidak bagian klitoris, labia mayora dan minora bersih, tidak adanya cairan yang keluar.
Kemudian saya akan palpasi Bu ya. Permisi ya. Baik, tidak adanya massa. Sudah Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada anus Ibu. Warna kulit normal, tidak adanya pembengkakan pada anus, kemudian tidak ada polip. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian anus Ibu. Baik, tidak adanya massa. Sudah Ibu. Baik, saya akan memasukkan celana Ibu kembali ya. Sudah Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ekstremitas atas dan bawah. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ekstremitas atas Ibu ya. Yang pertama, coba ginikan tangan Ibu. Ikuti saya, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Nah, selanjutnya coba pergelangan tangan Ibu. Ikuti saya, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Sudah. Kemudian coba sikunya ke sini. Ikuti saya, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Nah, baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan kekuatan otot Ibu. Coba tangannya diluruskan. Baik, sekarang saya akan menekan ke bawah. Ibu tahan ya. Nah, tahan Bu. Ya, baik. Selanjutnya coba ginikan tangannya, jajar dengan mata. Baik, jika saya tarik, Ibu tahan ya. Nah, baik. Selanjutnya masih Bu, masih. Nah, ketika saya dorong, Ibu tahan ya. Baik, sudah turunkan. Selanjutnya ginikan tangannya lagi Bu. Baik, agak ke atas. Nah, jika ini genggam Bu, jika saya tarik tahan ya. Baik sekali. Genggam. Nah, sudah. Selanjutnya ginikan jarinya. Jika saya melakukan penekanan, tahan Bu ya. Baik. Sudah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan refleks fisiologis pada ekstremitas atas Ibu Bu ya. Baik, ginikan sikunya Bu. Saya akan coba ya. Baik, kaki satu Bu. Sudah. Baik, selanjutnya tangannya ditaruh di paha seperti ini. Nah, saya akan melakukan ya. Sudah. Selanjutnya ini Bu ya, saya akan cobanya. Sudah. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Yang pertama yaitu tonus otot. Baik, coba kaki kanannya ditekuk, fleksi, luruskan, ekstensi. Yang kiri Bu, fleksi, luruskan, ekstensi. Baik, selanjutnya pergelangan kaki Bu ya Bu ya. Fleksi Bu, dalam ekstensi. Baik, sudah. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pada kekuatan otot Ibu ya. Permisi ya. Coba diangkat kakinya Bu. Baik. Nah, sudah. Tahan Bu ya. Lagi satu. Tahan Bu. Ya, sudah. Baik, saya akan melakukan penekanan pada lutut Ibu. Naikkan kakinya ya. Coba Bu naikkan. Nah, lagi sekali. Ya, ini bagian bawahnya Bu. Saya akan menaikkan. Tahan ya. Satu. Nah, baik, selanjutnya tekuk kedua kakinya Bu. Baik, saya akan melakukan penekanan Bu ya. Ibu tahan ya. Baik.
pemeriksaan fisiologis pada ekstremitas bawah Bu ya. Baik, sip ya. Sudah Bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik neurologi. Yang pertama yaitu pemeriksaan tanda-tanda rangsangan otak. Yaitu yang pertama rangsangan menial. Misi Bu ya, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan rangsangan menial Bu ya. Titiknya sini Bu. Baik. Sudah. Baik Ibu, matanya ditutup dulu Bu ya. Baik, ini baunya dari Bapak? Jeruk. Benar. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 5, yaitu sensorik dan motorik, saraf trigeminus. Nah, baik, yang pertama itu coba Ibu mengunyah, seperti mengunyah. Saya akan meraba bagian. Baik, teraba. Baik, selanjutnya tutup matanya Bu. Rasakan ini Bu ya, terasa atau tidak? Terasa? Rasa. Rasa? Rasa? Rasa. Rasa. Buka matanya Ibu. Sekarang saya akan mengetes kornea mata Ibu ya. Menggunakan ini. Pandangan Ibu lurus ke depan. Apakah terlihat? Enggak. Terlihat? Terlihat. 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 Coba hadap ke depan Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial ke-7, sensorik dan motorik, yaitu saraf facialis. Coba Ibu tersenyum, cemberut, dahinya dikelupkan, matanya seperti itu, pipinya dikemungkan. Saya akan tekan ya. Baik. Coba menyengir, tunjukkan gigi, bersiul. Baik Ibu, sekarang matanya ditutup. Saya akan melakukan pengecekan pada indera perasa Ibu. Tutup matanya Bu. Julurkan lidahnya. Apa? Manis. Baik, terasa apa Bu? Asin. Sudah Ibu, buka matanya. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik head to toe, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki Ibu. Bagaimana? Apakah nyaman Bu? Ya sudah. Nyaman. Baik, selanjutnya nanti ke depannya 30 menit ke depannya saya atau teman saya akan ke sini untuk mengecek keadaan Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Enggak ada. Tidak, kalau tidak saya permisi Bu ya. Ya. Permisi Ibu. Ya. Sekian video praktek dari saya. Jika ada kesalahan dalam melakukan tindakan dan kekurangan dalam melakukan tindakan dan kekurangan alat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.